Nih hati-hati segini gini, makanya orang kalau ngebahas tentang GoTo itu ditembak kebal pakai GoTo jarak 5 meter 4 meter, saya udah pernah. Tapi ya bukan pakai senjata api sih. Eh, Mungkin ada khusus kali ya, saya kurang tahu itu senjata apa tentang GoTo. Yang penting saya pakai ketapel, pakai slingshot. Nih, tapi lumayan bener guys. 2 minggu sakitnya belum hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Deru Bali. Oke guys, saya bakalan ngebahas tentang ketapel, kalau enggak bahasa kerennya slingshot. Slingshot itu ya sejenis ketapel. Kalau bahasa Indonesia sih ketapel itu adalah yang disebutkan dari blend ring kalau nggak salah ya. Ntar lah dicek-cek kalau nggak salah. Tentang ngebahas ketapel. Ketapel itu saya sebenarnya sih dari dulu saya udah pernah bisa main ketapel, bukan bisa ya, namanya juga anak kampung lah, pasti bisa main ketapel, pasti pernah megang ketapel. Yaitu bentuknya dari pohon yang cagak V kayak gini, batang pohon V terus pakai karet. Nah dulu itu karetnya itu warna hitam, karet ban sih dipakainya ya. Kalau sekarang kan banyak online ya. Pelurunya itu pakai kerikil atau batu-batu kecil karena dari tanaman yang agak kerasa yang bisa pakai ketapel lah gitu. Kalau di tempat saya di kampung namanya itu anak naka. Anak naka itu bukan anaknya naka, tapi dari tanaman atau tumbuhan liar. Nah, sedikit tahunya saya sih sekarang tuh lagi bukan musim ya. Cuma saya pengen mengingatkan mainan masa kecil, masa dulu gitu loh. Sekarang kan kalau di Indonesia jarang-jarang lah. Ada juga sih, cuman sekarang tuh dipakainya pasir ya kalau nggak salah ya. Yang buat pasir, yang buat ketapel ikan gitu. Kalau sekarang saya membahas ketapel biasa yang sering dimainin anak-anak gitu loh. Pertama kali bisa jitu nembak target kecil seperti kayak batang pohon yang segede gini, ini seukuran jari, telunjuk jari gitu. Saya pakai ketapel ini. Wow. Bentuknya atasnya kesininya kayak ini renda-renda tuh. Ini pertama kali saya nembak jitu guys. Seperti botol-botol yang ukurannya kecil. Kalau yang besar pasti bisa ya. Yang ukurannya kecil kayak ranting. Terus kayak ya sepertilah yang kecil-kecil ya. Ini ukuran karetnya kurang lebih 0,7, 0,8 ya, dibulatin nih karetnya. Tebalannya diameternya 0,7 mm. Nih, ini buat ininya pakai, buat pegangan baterainya pakai kulit. Ini sengaja saya dicat kuning karena ini pembelian dari temen. Pertama saya tertarik, temen bukan bikin sih, beli ketapel online. Nah saya terinspirasi gimana kalau bikin dulu, kata teman. Oke, dibikinin sama teman. Nah ini dia, keren kan? Ini ketapel ukurannya saya kurang lebih tinggi 15 sentian lah. Kalau ininya sih rata-rata 2 cm ya, karena saya ngikutin ukuran karet ini ya online ya, 2 cm kurang lebih. Nih saya pakai, orang-orang kan kalau pengen jitu, kalau pengen kena target, pisir tuh, kalau bahasa saya masih kekeran. Nih kalau ketapel online dia itu pakai, dia di sini ada pisirnya sekitar tingginya kurang lebih 2 cm lah, 2 cm di sini. Terus ada target-targetnya, semakin kalau nggak salah ada 5 titik, semakin dia ke bawah titiknya terus semakin
eh, dekat jaraknya ya. Nih kalau saya pakai ini, kelihatan nggak? Hmm. Ini yang merah itu kayak bolong-bolong ya, bolong. Jadi lurus, target bolong ini berarti ketapnya udah lurus, sudah siap digunakan. Nih, kita nih ini tuh udah apa ya, udah ganti diikat doang sih guys tuh, diikat diikat biasa, nggak pakai ini bekas karetnya juga nih. Tuh. Ini sedikit tanda kalau pisir saya tuh di sini nih targetnya, target G2-nya nih. Hmm. Nah ini tuh ya permainan teman, jadi saya terima kasih banyak buat teman saya yang sudah mengingatkan permainan zaman dulu. Sekarang saya pakai lagi, di online juga banyak, cuman kalau menurut saya enakan bikin sendiri coy. Tapi ini udah nembak botol, beling, terus ranting, apa aja lah. Gotrinya tahu kan, gotri kan? Pakai gotri ya. Kalau nggak pakai gotri ya melayang, bahannya harus agak tebal. Kalau nggak salah ukuran gotrinya itu diameter 7 lah, 7 apa 6, itu enak, udah mantap. Nih kalau misalkan kalian udah bikin kayak gini, jangan lupa ini pakai pengganjal lagi ya, kayak lidi, kayak biar karetnya pas ditarik enak diam tuh, ya kan. Coba nih suaranya kayak gimana ya, dengerin ya, kenceng apa enggak menurut kalian. Sekali lagi tes. Ini tanpa peluru, kalau ada pelurunya wah hancur nah apa. Menurut saya ya gitu guys. Jadi ya kalau misalkan ada salah bahasa, salah ucapan atau beda nama ya mohon dimaklumi, ya. Oke guys. Nah, jadi gitu guys penjelasan tentang tapi ya, mohon maaf jika ada salah nama atau di daerah kalian berbeda. Ya, kalau di daerah saya ini ketepel sih bahasa Sundanya, ketepel. Kalau bahasa Inggrisnya slingshot, bahasa keren. Ukurannya sekitar, panjang kalau ditarik ini tuh lumayan, tenaganya kenceng juga guys. Jadi ya kalau misalkan buat mainan nembak burung, terus tikus, kecoa, belalang, bisa pakai ini, bisa hancur, bisa mati guys. Yang penting pisir kekeranya pas. Oh iya, jangan lupa nih, ini namanya gotri. Kalau ini sih saya belinya waktu itu 7 mili, bukan 0, ya 7 mili. 7 mili karena yang pasnya itu pasnya itu 7 mili. Cuma saya belinya ini salah beli sih. Online juga sih, online ya, salah beli ini hanya 6, jadi agak kecilan. Kalau 7 mili itu pas banget. Jadi enak digenggam tangannya tuh. Maaf ya ini udah karatan karena udah lama. Kalau buat training nggak apa ya, kalau udah kepegang tangan, udah ada basahnya sedikit pakai keringet, ya udah langsung karatan gini. Tapi masih bisa dipakai. Ini hati-hati ya, jangan ditembakin ke orang atau ke apa ya, jangan ditembakin ke orang lah ya. Kalau ke hewan ya hewannya juga harus hewan kayak gimana kan, jangan sembarangan hewan terus ditembak, ntar burung orang ditembak kan masalah juga. Oh ya, tentang bahas gotri ini, saya pertama
pernah ngerasain baterai ini guys, rasanya gimana coba? Sembuhnya itu guys 2 minggu, 2 minggu men pakai baterai ini nih. Mungkin nggak disebutin namanya ya, itu bercanda, cuman gimana nggak tahu saya. Ya namanya kalau orang ditembak kebal itu pakai baterai ya emang kebal kalau pakai baju. Kalau ada penghalangnya seperti celana, baju, kain lah, nggak tembus. Cuman ada titiknya segede gotri gini, kecil, langsung bentol. Sekitar dari titik ini lebarnya 2 cm itu masih kerasa diraba, itu sakit men. Coba bayangin 2 minggu baru hilang, baru nggak sakit. Gotri doang. Saya ketembak itu bukan ditembak ya, tapi ketembak. Beda lagi bahasanya. Kalau ditembak itu sengaja, kalau ketembak nggak sengaja. Nih, sekitar jarak yang bercandain saya pakai baterai ini sekitar kurang lebih 4 meter. Coba 4 meter kan deket banget. Kebetulan nembaknya ini di perut sih, di perut, cuman di pinggirnya nih, di perut sini nih. Tapi nggak usah dibuka ya, sampai berbekas ya, itu masih ada bekasnya hitam ya, tentunya sih pasti memar ya. Cuman saya obatin pakai obat yang anti memar itu kan ada tuh di online ya, di toko-toko itu juga ada kan, toko obatnya kan. Jadi hati-hati ininya buatnya menggunakan ketapel pakai gotri. Kalau pakai besi, pakai batu, hati-hati jangan ditembakin ke orang. Tembakinya ke tikus tuh, yang hama-hama kayak gitulah, yang enggak penting. Jangan dibuat main sembarangan. Dibuat main boleh, tapi jangan pakai gotri, jangan pakai besi ya. Kalau nggak pakai kertas gitu. Buat target apa ya, kayak dari botol, terus dari ranting, dari hal-hal yang gitu aja. Buat feeling kita tuh, oh sampai mana, oh iya itu. Nah, guys, nah nih hati-hati segede gini. Makanya orang kalau ngebahas tentang gotri itu ditembak kebal pakai gotri jarak 5 meter 4 meter, saya udah pernah. Tapi ya bukan pakai senjata api sih. Mungkin ada khusus kali ya, saya kurang tahu itu senjata apa tentang gotri. Yang penting saya pakai ketapel, pakai slingshot nih. Tapi lumayan bener guys, 2 minggu sakitnya belum hilang. Itu pembelajaran saya karena berurusan dengan gotri dan ketapel. Nah, guys, nah ini gotrinya tuh. Nah kalau misalkan kurang jelas kalian komen di bawah. Terus apakah saya harus main ketapel ini, slingshot ini pakai target apa gimana? Komen di kolom komentar, jangan lupa ya. Nih penampakan ketapel. Ini kayu biasa sih, bukan kayu yang bagus, kayu biasa saya ini. Cuman ini dicat warna kuning aja biar agak rapihan gitu. Nah, penjelasan dari saya cukup sekian. Kalau misalkan ada kekurangan kelebihan, mohon dimaklumi. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen.